Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua dan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Bapak Dr. Haji Zulkarnain Abdurrahman MA. Dan baiklah, perkenalkan, nama saya Sabila Yasara Lubis dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam kelas B semester 1. Saya di sini menjelaskan tentang hadis arba'in yang ketiga, yaitu rukun Islam. Ulama besar ahli hadis dari mazhab Syafi'i Imam An-Nawawi menyusun 42 hadis sahih yang dikenal dengan hadis arba'in tentang rukun Islam pada hadis arba'in yang ketiga yang berbunyi An Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunayya islamu ala khamsi syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati, yang artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam memahami hadis tentang rukun Islam ini, Mustafa Al-Bukhari dan Muhyiddin Wisnu membagikannya ke dalam 5 pokok pembahasan. Pertama, membangun Islam melalui hadis tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan Islam sebagai sebuah bangunan kokoh yang terdiri di atas fondasi yang kokoh. Fondasi yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya diutus untuk memerangi manusia sebagai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang kedua, mendirikan sholat. Maksud mendirikan sholat seperti dijelaskan dalam kitab Syahwah hadis arba'in adalah mengerjakan pada waktunya, menunaikan dengan menyempurnakan syarat dan rukunnya, dan memperhatikan sunnah dan adabnya. Dengan demikian sholat yang dikerjakan tersebut dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Zakat ini adalah jumlah tertentu dari harta yang dimiliki bagi orang yang memenuhi syarat wajib zakat. Zakat disalurkan kepada fakir miskin dan penerima zakat lainnya. Lebih lanjut dijelaskan, zakat merupakan ibadah harta untuk mewujudkan keadilan sosial dan mengantaskan kemiskinan. Zakat juga bisa menjadi sarana dalam menyebarkan kasih sayang, solidaritas, dan rasa sayang dan rasa saling menghormati antara sesama. Yang keempat, menunaikan haji. Dilakukan dengan pergi ke Masjidil Haram pada bulan-bulan haji, yakni mulai Syawal, Zulkaidah, dan puncaknya pada 10 Zulhijjah. Perintah haji disebut dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 27-28. Dan yang terakhir ada puasa Ramadan. Ibadah ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Puasa disebut sebagai ibadah untuk menyucikan diri, meninggalkan roh, dan menyehatkan badan. Amalan ini juga dapat menjadi salah satu pengampunan dosa sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Ada juga makna dan manfaat rukun Islam. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, membangun kesadaran akan keberadaan dan kekuasaan Allah. Yang ketiga, mengembangkan rasa syukur dan kebersyukuran. Yang keempat, meningkatkan kesabaran dan ketabahan. Yang kelima, membangun kepercayaan dan bersamaan di antara umat muslim. Yang terakhir, ada dampak rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menginspirasikan perilaku yang baik dan soleh. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, ada membangun hubungan yang harmonis dan sesama. Yang keempat, mengembangkan kesabaran dan ketabahan. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri dan kesadaran akan ada keberadaan Allah. Demikianlah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang hadis arba'in yang ketiga. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah, hilaf dan atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.